warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan mempresentasikan materi dari manajemen perbankan yang berjudul Bank Sentral, Jenis-jenis Bank, dan Kegiatan Perbankan. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Surisna dengan NIM 45220086 dari 2D D4 Administrasi Bisnis. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas pada kali ini, yang pertama, apa itu Bank Indonesia? Yang kedua, tugas-tugas bank. Yang ketiga, jenis-jenis bank. Yang keempat, fungsi bank. Dan yang kelima, kegiatan-kegiatan perbankan. Langsung saja, materi yang pertama, apa itu Bank Indonesia? Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia, di mana merupakan lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak-pihak lain, kecuali untuk hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Meskipun Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen, tetap diperlukan koordinasi yang bersifat konsultatif dengan pemerintah. Sebab tugas-tugas Bank Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan-kebijakan ekonomi nasional secara keseluruhan. Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang yang terdapat barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Materi yang kedua, tugas Bank Indonesia. Yang pertama, menetapkan dan menjalankan kebijakan moneter. Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara antara lain: 1. Operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing. Yang kedua, penetapan tingkat diskonto. Dan yang ketiga, penetapan cadangan wajib minimum. Berkaitan dengan hal tersebut, Bank Indonesia melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai yang diterapkan, pengelolaan cadangan devisa untuk memenuhi kewajiban luar negeri, dan dapat menerima pinjaman luar negeri untuk mencapai sasaran moneter. Bank Indonesia juga dapat mempunyai fungsi leader of the last resort. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dalam rangka mengatur dan menjaga sistem kelancaran pembayaran, Bank Indonesia berwenang yang pertama, melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa seperti sistem pembayaran. Yang kedua, mewajibkan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya. Yang ketiga, menetapkan penggunaan alat pembayaran. Di samping itu, Bank Indonesia juga diberi kewenangan untuk mengatur sistem clearing antar bank dalam mata uang rupiah atau valuta asing, dan menetapkan macam, harga, ciri uang yang dikeluarkan, bahan baku yang digunakan, dan dana tunggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah. Yang ketiga, menjaga kestabilan sistem keuangan. Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur dan mengawasi bank, Bank Indonesia menetapkan peraturan, yaitu memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan bank, dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun materi yang ketiga, yaitu jenis-jenis bank. Yang pertama, dilihat dari segi fungsinya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, jenis-jenis bank berdasarkan fungsinya dibagi menjadi bank umum dan bank perkreditan rakyat. Yang pertama, bank umum, yang merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum sering disebut dengan istilah bank komersial. Adapun bank perkreditan rakyat, yang merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua, dilihat dari segi kepemilikannya. Dibagi menjadi beberapa, yaitu bank milik pemerintah. Bank milik pemerintah adalah bank yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah, seperti akte pendirinya, sehingga bank tersebut keuntungan dari bank memiliki pemerintah akan dimiliki oleh pemerintah juga. Contohnya, bank milik pemerintah yaitu Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Tabungan Negara. Yang kedua, bank milik swasta nasional. Bank milik swasta merupakan bank yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pihak swasta nasional, sehingga keuntungan dari bank tersebut akan menjadi milik pihak swasta. Contohnya, Bank Sentral Asia, Bank Lipo, Bank Mega, dan Bank Danamon. Yang ketiga, bank milik koperasi. Merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya adalah perusahaan dengan badan hukum koperasi. Contohnya, Bank Umum Koperasi Indonesia.
Yang keempat, bank milik asing yang merupakan cabang dari luar negeri yang ada di suatu negara. Keseluruhan saham dalam bank asing dimiliki oleh pihak asing yang memegang saham. Contohnya, American Express Bank, Bank of America, Bank of Tokyo, Bangkok Bank, Citibank, Hong Kong Bank, dan Deutsche Bank. Dan yang kelima, bank milik campuran. Bank milik campuran merupakan bank yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Secara mayoritas sahamnya dipegang oleh warga negara Indonesia. Contohnya, Bank Indonesia, Bank Merchant, Bank PDFCI, Bank Sakura Swadharma, IGN Bank, Interpacific Bank, dan Mitsubishi Buana Bank. Selanjutnya, jenis bank dilihat dari segi bentuk hukum. Dibagi menjadi beberapa, yaitu A. Bank berbentuk koperasi. Bank jenis ini merupakan bank yang memiliki badan usaha berbentuk koperasi. Segala struktur dan susunan organisasinya dalam bank dibentuk seperti sebuah koperasi pada umumnya. B. Bank berbentuk perusahaan perseorangan. Jenis usaha perseorangan adalah suatu jenis badan usaha komersil atau perusahaan yang memang dipunyai oleh seorang pengusaha. Biasanya usaha perseorangan ini hadir dengan skala yang besar dan skala kecil. C. Bank berbentuk perseroan terbatas. Bank jenis ini memiliki badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau PT. Segala struktur dan susunan organisasi dalam bank dibentuk seperti sebuah perseroan terbatas pada umumnya. D. Bank berbentuk perseroan daerah. Perusahaan perseroan daerah pada hakikatnya bentuk hukumnya adalah perseroan terbatas, tetapi ditegaskan bahwa perusahaan tersebut adalah perseroan terbatas yang modalnya seluruh atau minimal 51% dimiliki oleh daerah. Selanjutnya, jenis bank dilihat dari segi kegiatan usaha atau statusnya. Dibagi menjadi dua, yaitu bank devisa dan bank non-devisa. Bank devisa merupakan bank yang bisa melakukan kegiatan transaksi luar negeri dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan mata uang asing. Contohnya, Bank Mandiri, BRI, Bank BTN, Bank Ganesha, dan lain-lain. Kemudian bank non-devisa yang merupakan kegiatan transaksi luar negeri dengan wilayah yang terbatas pada negara tertentu saja. Contohnya Bank Yuda Bakti, Bank Harda Internasional, dan lain-lain. Jenis bank dilihat dari segi pasar. Secara umum, jenis bank atas dasar target pasar dapat digolongkan menjadi tiga. Yang pertama, retail bank. Bank jenis ini memfokuskan pelayanan dan transaksi kepada nasabah-nasabah retail. Yang kedua, corporate bank. Bank jenis ini memfokuskan pelayanan dan transaksi kepada nasabah-nasabah yang berskala besar. Yang ketiga, retail corporate bank. Bank jenis ini memberikan pelayanannya tidak hanya kepada nasabah retail, juga kepada nasabah korporasi. Penyebab munculnya bank jenis ini tidaklah seragam. Jenis bank dilihat dari segi cara menentukan harga. Yang pertama, bank konvensional merupakan bank yang dalam sistem operasinya menerapkan metode bunga dalam penetapan harga. Adapun prinsip-prinsip bank ini sebagai berikut. Bank komersial menerapkan sistem bunga. Bank konvensional memiliki prinsip bebas nilai. Bank konvensional memperlakukan uang sebagai barang yang diperdagangkan. Kemudian bank syariah yang merupakan jenis bank yang menentukan harganya ditentukan menggunakan sistem bagi hasil yang dilakukan pada kesepakatan antara pihak bank dan nasabah. Adapun prinsip-prinsipnya yaitu mudarabah, musyarakah, murabahah, hijarah wa itinah. Materi yang keempat yaitu fungsi bank. Fungsi bank secara luas yaitu sebagai alat pemerintah untuk menjaga kestabilan ekonomi moneter dan keuangan. Fungsi bank secara sempit yaitu sebagai alat penarik uang katal dan uang giral dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat. Fungsi bank memiliki tiga utama yaitu yang pertama, bank berfungsi sebagai alat untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Yang kedua, fungsi bank yaitu memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi suatu negara dengan menghimpun dana dari masyarakat untuk berinvestasi terhadap pembangunan negara. Yang ketiga yaitu sebagai lembaga yang memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berupa jasa pelayanan perbankan kepada masyarakat agar masyarakat merasa nyaman dan aman di dalam penyimpanan dananya tersebut. Materi yang kelima, kegiatan-kegiatan perbankan. Kegiatan bank umum, dalam operasionalnya, bank umum memiliki beberapa kegiatan usaha.
Terdapat beberapa kegiatan umum yang juga dijalankan oleh bank lain, serta kegiatan khusus di mana dilakukannya hanya oleh bank umum saja. Berikut kegiatan bank umum adalah: 1. Menghimpun dana dari masyarakat. Bank umum menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yaitu giro, tabungan, sertifikat deposito berjangka, serta bentuk-bentuk lainnya. Yang kedua, tempat penyimpanan dana dan barang berharga. Penyediaan layanan tempat aman untuk menjaga aset-aset berharga masyarakat berbentuk dana dan barang lainnya seperti surat penting. Dan yang ketiga, memberikan layanan kredit. Bank umum memberikan kredit untuk nasabah dengan syarat dan ketentuannya sendiri. Dan yang keempat, memindahkan dana nasabah. Dalam mengelola yang dimiliki, bank umum melakukan kegiatan. Itulah sedikit penjelasan materi dari saya. Kedamaian finansial bukanlah perolehan barang, yang melainkan belajar untuk hidup dengan lebih sedikit dari yang dihasilkan, sehingga kamu dapat mengembalikan uang dan membeli uang untuk diinvestasikan. Kamu tidak bisa menang sampai melakukan hal ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.